Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mubarakah ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita untuk menghadiri majlis ini, di antara sebab dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk memasuki surganya kelak. Jemaah sekalian yang berbahagia, tentunya kita tak lupa mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa qudwatuna, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya pada hari kiamat. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pada poin bab majaa firriya, bab tentang riya, dan telah kita sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini. Di antara hadis yang disebutkan oleh penulis adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, apakah ingin aku kabarkan kepada kalian, bima huwa akhafu alaikum indi minal masih dajjal, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takuti atas kalian daripada bahaya Dajjal. Maka sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal asyirkul khafi, dia adalah syirik yang tersembunyi atau samar-samar, di mana yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu, di mana seseorang melaksanakan solat kemudian memperbagus solatnya, lima yara min nadari rajulin ilaihi, karena ada yang melihatnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi, yang dimana hal ini merupakan yang sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahkan lebih ditakutkan atas kita daripada bahaya fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu sebagaimana kita ketahui di dalam beberapa hadis, bahwasanya dajjal itu kalau muncul, jamaah sekalian berbahagia, naudzubillah min dzalik, maka hampir semua orang yang melihatnya
bisa jadi kafir mengikutinya. Ya, karena menganggap Dajjal itu sebagai Tuhan. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan membaca, menghafalkan dan membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, dan kita juga dianjurkan membaca doa perlindungan di akhir salat kita sebelum salam. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Jadi setiap sebelum kita salam, setelah kita tahiyat, kita dianjurkan membaca doa perlindungan dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada bahaya fitnah dajjal, yaitu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Di mana beliau menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajul, seseorang yang salat, melaksanakan salat kemudian memperbagus salatnya, memperindah salatnya karena ada yang melihatnya. Intinya ingin mendapatkan pujian dari orang. Ini namanya riya. A'udzubillahi min dzalik. Dan begitu pula dengan amalan-amalan yang lainnya, dia lakukan untuk mendapatkan pujian manusia. Waliyadzubillah. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, bagaimana kalau kita bertaubat dari riya tersebut? Apakah pahala amalan kita itu bisa kembali atau tidak bisa kembali? Misalnya kita melaksanakan sholat atau bersedekah yang telah dilakukan karena riya, waliyadzubillah. Kemudian kita tersadar dan bertaubat, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, dari penyakit riya ini. Apakah pahala amalan kita itu bisa kembali atau tidak? Di sini ulama kita berbeda pendapat, jemaah sekalian berbahagia. Karena pada dasarnya, kalau seseorang melaksanakan amalan dalam keadaan riya, maka amalannya itu akan gugur, pahala amalannya akan gugur, sia-sia, dan tentunya mendapatkan ancaman, dan telah mendapatkan tercatat sebagai dosa besar. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa seseorang yang bertaubat dari riya tidak akan mendapatkan kembali pahalanya, karena pada asalnya dia tidak memiliki amal soleh dari perbuatannya tersebut, karena pahalanya telah bergugur, sudah tidak dianggap. Melainkan yang dia lakukan adalah riya yang merupakan kesyirikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, melakukan amalan, kemudian melakukan kesyirikan, maka semua amalan kalian akan dihapuskan pahalanya. A'udzubillahi min dzalik. Adapun jika dia bertaubat dari riya, maka yang hilang hanyalah dosanya. Ya, telah terangkat dosa tersebut, terhapus dosanya, tapi pahalanya tidak bisa kembali. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua menyebutkan bahwa seseorang yang ingin bertaubat dan betul-betul berazam bertaubat dari riya tersebut di dalam melakukan amalan, ulama kita menyebutkan, sebagian mereka menyebutkan bisa mendapatkan kembali pahala amalnya, dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tentang amalan yang dia lakukan ketika masih kafir. Jadi ada orang pernah dulunya bukan muslim, ya, kemudian dia masuk Islam dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min sadaqatin au ataqatin au silatur rahim afiha ajr?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang beberapa perkara berupa sedekah atau pembebasan budak atau silaturahim yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah? Artinya aku di saat aku masih kafir. Ya, perbuatan-perbuatan kebaikan, tapi aku melakukan itu ketika masih kafir. Apakah berhak mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aslamta ala ma aslabta min khairin." Kamu masuk Islam dengan kebaikan yang kamu lakukan di masa dahulu. Jadi kalau ada orang yang pernah kafir, ya, kemudian dia masuk Islam, maka amalan-amalan kebaikannya dahulu itu mendapatkan pahala, tercatat sebagai pahala ketika dia masuk Islam. Seandainya di zaman jahiliyah seseorang berzina, na'udzubillah min dzalik, membunuh dan melakukan maksiat lainnya, dan di sisi lain dia berbakti kepada orang tuanya misalnya, ya, dan berbuat baik kepada tetangganya, karena ada saja, karena asalnya fitrah manusia itu ingin membantu, berbuat kebaikan, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ketika dia berhijrah atau masuk Islam, dosa-dosa dari maksiatnya terampuni dan kebaikannya tetap dinilai sebagai pahala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan, Allah menggantikan dengan pahala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena kita ketahui adanya namanya Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amalan-amalan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuha hawiyah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hawiyah itu neraka, ya. Ya, maka tidak boleh seseorang bernama hawiyah, karena hawiyah namanya neraka. Ama adraka mahiyah, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini diantara yang disebutkan oleh para ulama kita. Kata Syekh, wallahu a'lam bishawab, tentang pendapat mana yang lebih kuat. Intinya seseorang harus berhati-hati. Intinya seseorang harus berhati-hati agar jangan sampai terjatuh dalam riya. Jika sekiranya seorang terjatuh dalam riya, maka dia tetap harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang disangka itu merupakan riya, padahal bukan riya. Beberapa perkara yang dikira riya oleh kebanyakan orang, namun hakikatnya itu bukan riya. Di antaranya ada seseorang yang dipuji karena ketahuan amalannya, oleh orang lain. Orang itu sudah berusaha menyembunyikan amalannya, tapi ketahuan oleh orang lain. Nabi SAW pernah ditanya dalam perkara ini, ara'aitar rajul ya'malul amal minal khair
bagaimana menurut Anda ya Rasulullah tentang seseorang yang beramal kebajikan lalu orang-orang pun memuji kepadanya? Ya, dia dipuji-puji oleh orang. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, tilka ajilun busyral mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman. Namun harus menjaga hati kita. Ya, bahkan sebagaimana kita pernah sebutkan, ketika kita dipuji oleh saudara kita atas suatu amalan kita, atau bahkan sesuatu yang tidak pantas kita dipuji dengannya, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum saya dari apa yang mereka katakan. Terkadang orang puji-puji kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau hukum saya terhadap apa yang mereka katakan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Subhanallah, doa yang sangat mulia jemaah sekalian. Hendaknya kita menghafalkannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipuji. Nah, sampai seperti orang katakan min ra'allonna. Kita harus berhati-hati. Kalau kita sudah dipuji-puji, harus jaga hati kita, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan, dan berdoa dengan doa seperti ini, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampunilah aku ya Allah apa yang mereka tidak ketahui. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, ya pada dasarnya tidak ada dan tidaklah kita itu mendapatkan pujian dari seorang kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita. Ya, ini sudah sering kita sampaikan, tidak ada orang yang dipatabek-tabek kecuali setelah Allah menutupi dosa-dosa kita. Makanya seorang salaf pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi raiha ma jawarani ahadun." Seandainya dosa itu punya bau yang sangat busuk, tidak ada orang yang mau mendekat dengan saya. Kalau kita melihat tempat sampah misalnya, dekat ke sampah, atau melihat atau mencium bau yang sangat busuk, pasti kita akan menjauh. Tapi Allah sangat maha penyayang kepada kita, menutupi dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita jemaah sekalian. Dengan itulah kita mendapatkan pujian oleh manusia, kita mendapatkan kedudukan, kita mendapatkan jabatan. Namun ketahuilah, kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita dan atas pujian-pujian yang telah kita dapatkan, dan sebenarnya tidak pantas kita mendapatkan pujian-pujian tersebut. Di antara yang tidak termasuk riya adalah menampakkan amal soleh agar dicontohi, ditiru. Ini kan riya juga namanya, tapi bukan riya. Riya kan ingin dilihat, tapi bukan untuk dipuji. Riya yang maksudnya yang terlarang adalah untuk dipuji, mendapatkan pujian dari manusia. Ya, tapi ini memperlihatkan amalannya tujuannya untuk apa? Untuk ditiru. Oh, begini ternyata tata cara sholat yang baik, begini tata cara yang benar, agar orang juga termotivasi berbuat kebaikan. Dia perhatikan orang amalannya, agar yang lain untuk termotivasi juga. Misalnya dia disebut namanya dalam berimpak, misalnya si fulan berimpak sekian, dengan tujuan agar orang mendengarkan namanya, yang lain juga ikut berimpak. Itu tidak mengapa, justru mendapatkan pahala yang berlipat ketika memang tujuannya untuk seperti itu, untuk memotivasi yang lain.
bukan untuk mendapatkan pujian. Jadi tidak boleh kita memvonis orang. Kita cuma menghukumi secara zahir, tidak boleh menghukumi secara batinnya orang. Justru kita harus berbaik sangka sama manusia, sama muslim, ya, sama saudara kita. Al aslu fil muslim as-salama. Asal daripada seorang muslim itu selamat. Makanya kita lebih awal berbaik sangka. Ya, boleh jadi kita lebih buruk daripada dia. Ya, bahkan seorang syekh pernah mengatakan, menyebutkan salah seorang alim, boleh mengatakan, saya pernah menyangka atau menuduh seseorang telah berbuat riya, menangis ketika sholat. Orang ini riya kayaknya ini. Maka beliau mengatakan, fahurrimtu, maka setelah itu saya mendapatkan hukuman, saya tidak bisa khusyuk dalam sholat saya. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh menuduh saudara kita, memvonis saudara kita dengan hal-hal yang kita tidak mengetahui isi hatinya. Kita hanya dibolehkan memberikan hukum atau menilai seseorang dari sisi zahirnya, tidak boleh menilai dari sisi batinnya. Kita tidak tahu isi hatinya orang, tapi harus kita berbaik sangka pada awalnya. Dan hendaknya kita, karena kita ini sama-sama mendapatkan ujian, kita sama-sama diuji, Allah yang menilai kita. Tidak usah kita sibuk menilai orang, kecuali kita mungkin seorang guru misalnya memberikan nilai kepada siswa-siswi kita, kita nilai perilakunya. Tapi kalau untuk menilai amalan seorang dan yang lainnya, itu adalah hanya Allah yang menilai. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suharikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada wajah kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kita. Hati kita. Makanya kita berusaha memperbaiki batin kita. Jadi disebutkan di antara perbuatan yang tidak masuk kategori riya yang dicela, yaitu ketika seseorang menampakkan amalannya agar dicontohi, agar diteladani. Perkara ini penting untuk diketahui oleh setiap seorang dai atau seorang yang menjadi contoh oleh orang banyak. Karena terkadang seseorang di masjid dengan sengaja maju ke bagian depan untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah misalnya, agar bisa dicontoh oleh orang lain. Sekali lagi kita tidak boleh vonis orang. Atau orang bersedekah agar diikuti oleh orang lain, maka yang demikian tidak mengapa. Disebutkan dalam satu hadis, jamaah sekalian berbahagia, ya, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah kepada orang Arab Badui. Maka tiba-tiba ada salah seorang sahabat dari kaum Ansor memberikan sedekahnya. Akhirnya para sahabat yang lain ikut bersedekah untuk Arab Badui tersebut. Maka Rasulullah SAW senang dan memuji sahabat yang telah bersedekah tadi. Ya, secara tidak langsung dengan berkata, sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Ya, inilah yang dikatakan sunnah hasanah. Sunnah hasanah artinya apa? Kebaikan yang patut ditiru. Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontohi perbuatan itu. Jadi sungguh, ya, besarlah pahala orang yang mengajarkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Para ulama kita terdahulu sampai sekarang, jamaah sekalian, mereka sudah di alam kubur, tapi namanya masih saja disebut-sebut dan didoakan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya rahimahumullah. Sampai sekarang masih disebut-sebut namanya ketika membicarakan tentang perkataan-perkataan mereka, riwayat-riwayat mereka yang bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan orang berilmu jemaah sekalian. Keutamaan orang yang belajar dan mengajarkan ilmu tersebut, walaupun suratul Fatihah saja, walaupun kita mengajarkan dirasa misalnya, mengajarkan yang lain. Jangan kita remehkan hal-hal kebaikan yang kita ajarkan kepada orang. Mengajar tidak mesti di mimbar seperti ini, tidak mesti di atas meja seperti ini, di depan meja. Tapi dengan person, ya, per person kita ajarkan kepada orang. Boleh jadi dengan satu perkataan tersebut diamalkan terus, kita sudah meninggal, kita masih mendapatkannya. Ini dikatakan amal jariah. Beda halnya orang tidak punya, tidak pernah mengajarkan seseorang, sudah meninggal, sudah tidak pernah lagi diingat. Ini ulama kita sudah meninggal, ya mungkin hampir ribuan tahun meninggalnya, tapi masih diingat, disebut-sebut namanya dan kemudian didoakan. Ini keutamaan para ulama. Mereka punya kitab-kitab, mulutnya menulis kitab-kitab, menulis perkataan mereka. Dan alhamdulillah di zaman ini, ya kalau seperti beberapa orang mungkin tidak terlalu bisa menulis, maka lewat wasilah misalnya rekam seperti ini, ya boleh jadi suatu saat menjadi amal jariah. Itu yang diharapkan. Maka terkadang wasilah seperti ini, live streaming misalnya, ya, dengan rekaman video, dari sini diuji seorang dai, maka dia harus memperbaiki niatnya untuk apa ini. Apakah ingin terkenal, ataukah agar menjadi amal jariah nantinya? Jadi kita tidak bisa langsung memponis orang, ini mau dikata ini, ya mau terkenal. Ingat, boleh jadi dia inginkan apa agar menjadi amal jariah. Dia tidak bisa menulis banyak, tuliskan bisa sampai dikenal. Tapi sekarang, masa sekarang ini, apalagi mungkin ke depan kita tidak tahu, orang semua pakai serba online. Ini yang diharapkan. Kita mungkin tidak bisa ceramah dan tidak mungkin bisa merekam diri kita untuk ceramah, tapi kita mudah dengan apa? Mengirim video ceramah tersebut, mengirim linknya dan sebagainya. Seorang bisa mendapatkan istifadah. Ini amal-amal jariah kita. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian dan yang lainnya. Ini dikatakan man sanna fil Islam sunnatan, amal jariah, ya amal soleh yang terus mengalir pahalanya. Bukan kita melakukannya, tapi karena kita pernah mengajarkan orang, atau kita pernah menjadi fasilitas sarana orang tersebut mendapatkan ilmu tersebut, maka kita pun mendapatkan pahalanya. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Karena mereka lah yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada kita. Makanya ini dikatakan, ada kaidah yang mengatakan al-fadlu lil mubtadi, pakai hamzah ya, bukan ain. Al-fadlu, keutamaan itu bagi pemula, bagi orang-orang perintis, bagi orang-orang yang memulai suatu amalan. Wa in ahsanal muqtadi, walaupun orang yang datang setelahnya itu lebih baik darinya dari sisi kualitas misalnya. Tapi para asatidah, para masyayikh, para ulama yang terdahulu telah menjadi orang-orang perintis, orang-orang pemula awal-awalnya, mereka yang lebih mulia. Ya walaupun orang datang belakangnya lebih bagus kualitasnya. Karena amal jariah ini jamaah sekalian tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Ya sebaliknya, oleh Nabi SAW beliau mengatakan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, sebaliknya barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, memulai amalan-amalan keburukan, memberikan contoh yang buruk,
membuat perkara-perkara yang buruk kemudian disebarkan dan diperlihatkan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nauzubillah min dzalik. Ini namanya selain ada amal jariah, ada dosa jariah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati kita memfasilitasi seseorang untuk berbuat kemungkaran, memberikan ruang, memberikan legalitas untuk bermaksiat, memberikan izin untuk bermaksiat. Ya, hati-hati. Di medsos misalnya memajang, naudzubillah min dzalik, para wanita memajang foto-fotonya di medsos yang tidak menutup aurat. Kalau tidak dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai dia meninggal pun terus masih ada orang melihatnya, ini bisa menjadi dosa jariah. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan dosa-dosa jariah seperti ini, yang memperlihatkan keburukan, memberikan contoh yang tidak baik, kemudian begitu banyak orang menirunya, apalagi yang memang sengaja untuk menyebarkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian, memperlihatkan amalan kita agar orang lain mencontohi amalan tersebut bukan termasuk riya. Kalau ingin agar kita dicontohi, agar kita diikuti, bagaimana tata cara yang baik agar atau orang yang lain termotivasi, bukan untuk mendapatkan pujian. Akan tetapi perlu untuk diingatkan bahwa riya dan memperlihatkan untuk dicontoh beda tipis. Kenapa? Sama-sama memperlihatkan. Satu memperlihatkan untuk dipuji, satu memperlihatkan untuk dicontohi, beda tipis. Makanya di sini beliau menyebutkan, mengingatkan bahwa seseorang tidak perlu untuk memperlihatkan amalannya untuk dicontoh orang lain kecuali benar-benar terlihat padanya masalah yang sangat besar. Kalau memang ada maslahat agar orang tersebut ingin mencontohi kita, maka silahkan. Tapi kalau tidak ada masalah di situ, maka sebaiknya berusaha menyembunyikan. Sebaiknya berusaha menyembunyikan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa orang yang telah beramal soleh dan menyembunyikan amal soleh tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'a fi min amalin, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amal salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Terkait dengan masalah-masalah amal jariah tadi jemaah sekalian, sekali lagi tidak mesti kita berceramah di depan umum. Kita sebagai ikut andil ya dalam membangun masjid misalnya, gotong royong dalam membangun suatu tempat-tempat fasilitas umum yang untuk kebaikan, kita bermusyawarah dengan harta kita, dengan memfasilitasi, ikut menjadi panitia dalam suatu amalan-amalan kebaikan. Ya kita berusaha niatkan agar menjadi amal jariah. Jangan remehkan. Jangan remehkan dengan kepanitiaan-kepanitiaan yang ada. Ya, boleh jadi itu menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita. Ya, membersihkan masjid, menjadi panitia konsumsi misalnya, menyediakan fasilitas meja ini misalnya dan yang lainnya, jangan diremehkan. Niatkan agar kita mendapatkan amal jariah nantinya. Ada, kalau mau dikatakan ada sidik jari kita di situ, ada basma kita. Kalaulah misalnya ada kejadian-kejadian perampokan atau tindakan kriminal, biasanya kan ada penyidikan, dilihat ada sidik jarinya misalnya. Nah, kita mengharapkan agar ada sidik jari kita pada hal-hal kebaikan yang besar, walaupun yang kita lakukan adalah kecil, tapi niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita jangan remehkan kepanitiaan sekecil apapun, karena kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar ini menjadi penolong kita pada hari kiamat amal jariah kita. Ya, jangan kita remehkan perkara-perkara seperti ini.
Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, barang siapa yang manistata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk beramal dan berusaha menyembunyikan amalnya, maka lakukanlah. Akan tetapi kemudian syaitan akan datang kepada seorang dan membisikkannya agar menceritakan amalannya tanpa ada unsur riya. Maka ketika dia menceritakan amalannya, maka pahalanya akan berkurang. Awalnya tidak ada riya, tapi dia berusaha menceritakan lagi. A'udzubillahi min dzalik. Ini bisa mengurangi amalannya kalau tidak ada maslahat di situ. Tidak ada sekadar bicara saja, bukan untuk memberikan motivasi kepada yang lainnya. Ini disebutkan tentang bagaimana syaitan berusaha mendatangi manusia, memberikan bisikan-bisikan. Disebutkan lagi di sini. Lalu kemudian setelah beberapa waktu syaitan datang lagi kepadanya dan membisikkannya untuk menceritakan amalannya dengan maksud pamer. Maka jadilah amalannya menjadi amalan yang riya. Dan sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasannya amalan yang tercampur riya meskipun datangnya belakang tetap membuat pahala berguguran. Maksudnya adalah amalan yang bercampur dengan riya walaupun datang belakangan, maka ini bisa membuat pahala tersebut menjadi gugur. Karena pekan lalu telah kita bahas kalau riya itu nanti dikatakan riya di saat dilaksanakan amalan tersebut. Namun kalau setelah melakukan amalan kemudian kita mendapatkan pujian dan kita berusaha agar niat kita bukan dipuji untuk tersebut dan berdoa dengan doa yang tadi kami sebutkan, dan tidak ada sama sekali unsur untuk memperdengarkan amalan, ini namanya sum'ah. Tapi kalau ada unsur tersebut, maka ini pun bisa menggugurkan pahala amalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya beliau mengatakan di sini, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Syaitan itu jamaah sekalian, iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita dari arah kanan, dari arah kiri, dari depan, dari belakang. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Syaitan berusaha agar kita terperosok pada satu jebakan mereka, selangkah demi selangkah. Tidak berhasil pada tahap ini, berusaha pada tahap selanjutnya. Makanya dikatakan khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berusaha mereka semaksimal mungkin agar kita membersama mereka di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi jika ada maslahat dalam menampakkan amalan tersebut, maka tampakkanlah sebagian kecil saja. Kalau ada maslahat untuk kebaikan, untuk agar ditiru, untuk yang agar mereka mendapatkan contoh yang baik. Ya, seseorang terpacu beramal soleh karena melihat orang lain atau ada suasana baru. Contoh, seseorang tidak terbiasa sholat malam di rumahnya, akan tetapi kemudian keluarga atau teman-temannya yang menginap di rumahnya dan melakukan sholat malam, akhirnya dia pun ikut untuk sholat malam. Apakah yang seperti ini termasuk riya? Ya, dia adalah orang yang susah untuk bangun sholat tengah malam misalnya. Tapi ketika misalnya ada mabit bersama, bermalam bersama dengan teman-teman, ya kemudian kita agendakan sholat malam bersama misalnya, tiba-tiba dia melakukan, apakah ini termasuk riya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sungguh orang yang mengalaminya lebih mengetahui hatinya. Yaitu kembali kepada hati kita. Kita ini melakukan untuk riya atau sebagai sekedar motivasi, termotivasi karena ada orang. Inilah pentingnya apa jemaah sekalian, berteman dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan agar kita termotivasi juga. Karena sahabat itu
Sahib as-sahib, sahib, sahabat itu menarik kita. Maka hendaknya kita melihat kepada siapa kita berteman dan bersahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan menerima amal-amal ibadah kita. Ista'manallahu fi ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa ya dekat kepadanya dan menjauhi kemaksiatan darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.